Sobat, di sana kita kembali lagi dalam channel Legenda. Kita lanjutkan serial Api di Bukit Menoreh dalam bagian yang kedua. Bagian yang pertama kemarin kita telah mengikuti bagaimana perjalanan Agung Sedayu dan Untoro menuju Sangkal Putung. Kemudian mereka mendapat hadangan dari kelompok Laskar Jipang yang sebagian sudah tercerai-berai. Bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti bagian yang "Kalau kau orang sedang gabus, siapa namamu?" Saud Untoro. "Hahaha, tebak, siapa aku?" Orang itu berkata sambil tertawa. Kembali Untoro terdiam. Ia mencoba mengingat-ingat semua orang sedang gabus yang pernah dilihatnya. Dan tiba-tiba ia teringat orang ini. Pandai besi di sedang gabus. "Aku ingat." Tiba-tiba Untoro menyahut, "Kau pandai besi sedang gabus." Orang itu mengangkat alisnya dan katanya, "Kau kenal aku?" "Ya, kau adalah salah seorang prajurit Jipang," sahut Untoro. Namun dengan demikian Untoro menjadi semakin berdebar-debar. Pandai besi itu kenal kepadanya dahulu. Mudah-mudahan orang ini telah melupakannya. Tetapi ternyata Untoro tidak beruntung. Orang itu selangkah maju dan dicobanya untuk mengenal wajah Untoro baik-baik. Ya, matinya anak muda itu dengan seksama. Maka tiba-tiba katanya ia disertai tawa. "Jangan bohong lagi. Kalian anak Jati Anom." Orang itu berhenti sejenak untuk mengingat-ingat. Maka sambungnya menyentak, "Setan! Bukankah kau yang bernama Untoro, Untoro tidak dapat lagi menyembunyikan namanya. Orang itu ternyata masih mengenalnya. Namun, meskipun demikian ia menjawab, "Ya, aku Untoro. Bukankah kita bertetangga?" "Persetan! Kau pengikut Karebet yang gila itu," tentak pandai besi itu. Untoro menarik nafas. "Apakah bedanya? Kau berada di pihak Jipang dengan keyakinanmu. Aku berada di pihak Pajang dengan keyakinanku." "Kau," saut orang itu, "kau sangka Karebet berhak merajai Pulau Jawa? Ia tidak lebih dari anak penunggu burung di sawah. Yang penting bagiku, apakah yang telah dilakukan dan akan dilakukan bagi tanah kita ini," sahut Untoro. "Aku bukan tukang bicara seperti kau," bentak orang itu. "Wahyu keraton tidak dapat hadir pada sembarang orang. Tidak akan dapat hadir dalam diri penggembala seperti anak kincir itu. Tetapi penangsang telah mati. Apa katamu?" bantah Untoro. "Persetan! Cita-citanya tetap hidup," jawab pandai besi itu. Untoro tersenyum, katanya, "Tahukah kau tentang yang kau katakan itu? Cita-cita? Bukankah kau menghilang dari Sendang Gabus karena kau tidak dapat membayar utangmu pada Demang Sendang Gabus?" "Persetan! Persetan! Setiap pengikut Adiwijaya harus mati. Kau pun harus mati," bertak Sendang besi itu. "Kau akan membunuh aku?" bertanya Untoro. Orang itu berpikir sejenak. Ia kenal akan nama Untoro yang gemilang di Laskar Pajang. Ia sadar bahwa ia sendiri tak mampu melawannya. Karena itu ia menjawab, "Ya, aku akan membunuhku. Maksudku golonganku. Golongan Arya Jipang." Untoro menarik nafas. "Kenapa golongan? Paman pandai besi?" sambung Untoro. "Paman bisa mengakhiri cara hidup yang tidak berketentuan itu. Orang-orang Pajang bukan pendendam." "Persetan!" Tiba-tiba orang itu bersuit nyaring, dan sesaat kemudian muncullah 3 orang dari dalam belukar.
Mendengar Untoro menggeram 4 orang desisnya. Sekali ia menoleh pada adiknya masih menggigil ketakutan. Tampaklah mulutnya bergerak-gerak, namun suaranya sama sekali tak terdengar. Untoro menyesal kenapa adiknya itu dibawa serta. Kalau ia singgah sebentar di Banyuasri, adiknya dapat dititipkan di sana. Namun, apakah pamannya sedang di rumah juga belum pasti. 3 orang yang datang kemudian itu pun kini telah berada di samping si Pandai Besi. Yang seorang bertumbuh tinggi kekurus-kurusan, yang seorang lagi tinggi gagah, sedang yang seorang lagi masih sangat muda, lebih tua sedikit dari adiknya. "Untoro," berkata si Pandai Besi, "sayang, kami tidak bisa melawan seseorang. Karena itu sama sekali tidak bermaksud menangkap kalian." Untoro menyadari arti kata-kata itu. Pandai Besi itu kan berkata, "Kalau kalian akan kami bunuh." Karena itu ia tidak dapat melihat kemungkinan lain daripada melawan keempat-empatnya. Tetapi bagaimana dengan adiknya? Tiba-tiba Untoro berkata lantang, "Sedayu, menepilah. Biarlah aku saja yang menghadapi mereka. Kau tidak perlu ikut serta. Orang-orang ini sama sekali tak cukup bernilai untuk melawanmu." Si Pandai Besi menggeram, "Jangan terlalu sombong." Untoro sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Tapi ia ingin menutupi kelemahan adiknya, sehingga orang-orang itu tidak akan berani mengganggunya. Untunglah bahwa orang itu tidak terlalu memperhatikan adik Untoro itu, sehingga mereka tidak mengetahui apakah sebenarnya yang sedang terjadi dengan anak muda itu. Menggigil ketakutan dengan dada sesak, Pandai Besi sedang gabus bersama ketiga kawannya itu tiba-tiba memencar. Di tangan mereka masing-masing menggenggam senjata. Pandai Besi itu memegang sebuah tongkat besi. Si jangkung kurus memegang golok pendek yang gagah bersenjata belati di kedua tangannya, sedang si anak muda memegang pedang. "Anak ini bernama Untoro," teriak si Pandai Besi. "Karena itu berhati-hatilah." "Untoro," desis si anak muda. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Namun di dalam dadanya terbersit suatu perasaan yang aneh. Ia pernah terlibat bersama dengan kawan-kawan dalam suatu pertempuran melawan prajurit-prajurit Padang yang dipimpin oleh Untoro. Betapa kagumnya ia melihat Untoro yang perkasa itu. Kini ia berhadapan langsung dengan orang itu. Tiba-tiba hatinya bergetar. Meskipun demikian, ia harus bertempur. Dengan 3 kawannya, ia pasti dapat membunuh orang yang disegani itu. Untoro sadar bahwa lawan-lawannya benar-benar akan membunuhnya bersama-sama dengan adiknya. Karena itu, ia harus melawan mereka. Apabila terpaksa, maka bukan salahnya kalau ada di antara mereka yang terpaksa mati. Namun tidak mustahil pula bahwa kemungkinan yang tidak menyenangkan itu ada padanya. Karena itu, segera Untoro bersiap. Ia harus menarik seluruh perhatian dari keempat lawannya, sehingga tidak ada di antaranya yang mengganggu Agung Sedayu. Maka dengan gerak yang cepat, secepat kilat menyambar langit, Untoro meloncat, menyerbu di antara mereka. Dengan berputar di atas sebuah kakinya, ia menyerang 2 orang sekaligus. Serangannya tidak terlalu berbahaya, namun benar-benar mengejutkan. Karena itu, maka si jangkung dengan cepat terkejut meloncat mundur, dan si kurus yang tinggi gagah meloncat ke samping. Meskipun mereka tidak dapat dikenai oleh serangan Untoro, namun serangan itu benar-benar tidak mereka duga. Belum lagi debar jantung mereka berhenti, mereka melihat Untoro melayang dengan garangnya. Kali ini
Untoro tidak hanya mengejutkan mereka, tangannya yang cekatan dengan cepat meraih tongkat besi si pandai besi, dan dengan sebuah tarikan yang cepat, tongkat itu sudah berpindah ke tangannya. Setan, demit, cakean. Pandai besi dari sedang gabus itu mengumpat tak habis-habisnya. Sedang kawannya melihat serangan itu seperti melihat seekor elang menyambar anak ayam yang sama sekali tak berdaya. Tetapi pandai besi itu segera sadar. Segera ia meloncat pada si tinggi besar. "Berikan aku sebuah pisaumu," teriak si pandai besi. Tidak menunggu jawaban, segera direbutnya sebuah pisau kawannya itu. Sementara itu kawan-kawannya yang lain telah menyadari kedudukan mereka. Segera mereka menyerang bersama-sama ke arah yang berbeda-beda. Untoro menarik nafas. Ia bersyukur dalam hatinya bahwa keempatnya telah dapat ditarik dalam suatu lingkaran pertempuran. Karena itu, Untoro tidak menyia-nyiakan waktu. Ia segera menyelesaikan pertempuran supaya ia sempat mencapai Sangkal Putung sebelum subuh. Pertempuran itu segera menjadi sebuah pertempuran yang sengit. Pandai besi dari Sendang Gabus itu pun ternyata memiliki kekuatan tenaga yang luar biasa. Gerakannya pasti akan menimbulkan getaran yang mengerikan. Orang yang tinggi, kurus, memiliki keistimewaan pula. Tangannya yang panjang setiap kali terjulur mengeluarkan angin maut. Sedang si ujung tangannya itu tampak sebuah golok berkilat-kilat. Orang yang tinggi besar itu pun mempercayakan dirinya pada kekuatan tangannya. Pisau belatinya menyambar-nyambar dari segala arah. Bahkan sekali-sekali sengaja dibenturkan dengan tongkat besi di tangan Untoro. Namun, Untoro bukan anak-anak yang sedang berlatih anggar. Setiap benturan dengan senjatanya telah memaksa lawannya untuk berpikir kembali. Bahkan, orang yang tinggi besar itu pun kemudian tidak berani lagi mencoba-coba membenturkan senjatanya yang sebenarnya terlampau pendek. Sedang si anak muda ternyata tangkas dan cekatan sekali. Sekali-sekali ia meloncat menyerang, namun apabila keadaannya sulit, cepat-cepat ia menarik dirinya, meloncat surut. Namun, seandainya ia bertempur seorang diri, maka umurnya tidak akan lebih panjang dari seekor sulung yang terjun ke dalam api. Demikianlah Untoro bertarung mati-matian. Malam yang kelam telah menolongnya. Ia tidak perlu takut-takut senjatanya akan mengenai kawan-kawannya. Ia dapat menyerang setiap bayangan yang ada di tiap garis serangannya. Tetapi lawannya tidak dapat berbuat demikian. Mereka harus lebih hati-hati. Sebab Untoro ini benar-benar lincah seperti kijang. Sekali-sekali ia melompat di antara mereka berempat, namun tiba-tiba ia telah berada di luar lingkaran. Bahkan sekali-kali lawannya menjadi bingung, seolah-olah Untoro dapat lenyap di antara percikan-percikan hujan yang hampir reda. Agung Sedayu melihat perkelahian itu dengan denyut jantung yang tak teratur. Sekali-sekali berdentang seperti guntur di dalam dadanya, namun sekali-sekali terasa seperti berhenti bergerak. Kakinya gemetar sehingga kedua lututnya beradu. Meskipun demikian, ia melihat juga anak muda sebayanya bertempur melawan kakaknya. Timbullah keheranan dalam dadanya. Kenapa anak semuda itu berani berkelahi melawan kakaknya? Kakaknya bagi Agung Sedayu adalah orang yang sangat dikagumi. Orang yang dalam pandangan Sedayu tidak ada duanya di dunia ini. Meskipun demikian, ia menjadi cemas. Apakah kakaknya dapat melawan 4 orang sekaligus? Ia belum pernah melihat perkelahian yang sebenarnya. Perkelahian untuk mempertaruhkan nyawa. Yang pernah dilihatnya adalah bagaimana kakaknya berlatih. Bahkan kadang-kadang ia ikut serta. Ia tahu bagaimana harus menghindar, menyerang, dan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Namun,
keberaniannya tidak ada untuk melakukannya. Untoro masih bertempur dengan garangnya. Bahkan lawan-lawannya semakin lama semakin menyadari keperkasaannya. Namun tiba-tiba Untoro menjadi cemas. Pandai besi itu sekali-sekali melemparkan pandangannya pada Agung Sedayu. Ia melihat bagaimana anak muda itu berdiri. Ia melihat tangan Sedayu tergantung lemah. Bahkan sekali-sekali anak itu menutupi wajahnya. Sekali-sekali memalingkan mukanya. Pandai besi itu memang licik. Ia berpikir di dalam hatinya, anak yang satu ini aneh benar. Memang Agung Sedayu sama sekali tidak menunjukkan suatu minat atas perkelahian itu. Bahkan terpancarlah kengerian dan ketakutan dari wajahnya. Namun demikian, Pandai besi itu terpaksa menduga-duga. Ada dua kemungkinan, pikir si Pandai besi. Anak ini terlalu percaya diri kepada kesaktiannya, sehingga ia kecewa melihat cara kawannya bertempur. Tetapi kemungkinan yang lain, anak ini seorang pengecut. Di dalam keraguan-raguan itu diingatnya kata-kata Untoro. Orang-orang ini sama sekali tak cukup bernilai untuk melawanmu. Tetapi tiba-tiba Pandai besi itu tertawa. Suaranya benar-benar nyaring. Ia sudah mendapatkan suatu kepastian bahwa anak itu anak yang kerdil. Karena itu ia segera menemukan cara untuk memecah perhatian Untoro. Maka terdengarlah ia berkata pada deretawanya, Untoro yang berkata, sudah berapa lama kita bertempur. Kenapa kawanmu itu hanya menonton seperti tabungan ayam saja? Dada Untoro semakin berdebar-debar. Ia melihat kecurigaan lawannya. Sikap adiknya benar-benar tidak meyakinkan. Meskipun demikian ia menjawab, buat apa ia susah-susah menghadapi kalian? Aku sendiri sudah cukup untuk melakukan. Pandai besi itu tertawa. Nadanya semakin tinggi dan memuakkan, sehingga Untoro benar-benar menjadi muak. Cepat ia meloncat dan mengayunkan tongkatnya menyerang. Suara tertawa Pandai besi itu terputus. Baik, sampai di sini sobat dan kisanak semua. Api di Bukit Mereh bagian kedua. Kita akan lanjutkan bagian ketiga untuk periode yang berikutnya. Baik, untuk mengikuti episode berikutnya silakan like, share, dan subscribe channel ini, Legenda Channel.